Insan sakit hati emang suka ngelawak ya. No, lihat no. Pertama kali melakukan penelitian tentang keabsahan dari ijazah SMA dari Gibran. Karena yang menjadi persyaratan maju wakil presiden bukan ijazah sarjana, tapi ijazah SMA. Yang sampai dengan hari ini tidak ada satupun, bahkan Gibran sekalipun, itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Katanya manusia itu diciptakan dari tanah. Saya bingung deh. Dua orang ini jangan-jangan diciptakan dari tanah sengketa kali ya. Kemarin bilangnya ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang katanya Pak Wapres Gibran Rakabuming katanya nggak punya ijazah SMA. Jangan-jangan kumisnya si Panci ini juga palsu kali ya. Katanya Tifa itu adalah dokter, tapi kok kayak agak blank gitu. Emang ada dokter spesialis ijazah gitu. Ini yang satu katanya pakar matematika. Jangan-jangan kumisnya juga palsu tuh, pinjem punya Pak Raden. Kemarin udah katanya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Lalu Mas Gibran katanya nggak punya ijazah SMA. Coba kalian lihat Mas Kaisang itu ijazahnya sampai apa. Mbak Selvi, Erina Gudono, Janetes, Drogok. Anda harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan secara teknis kan? benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar-keluar. Setuju. Kalau Yang ini jelas- belum tentu. yang jelas ini yang bilang- masih yang jelas yang- sangat dini sekali. Oke. Roy Suryo pernah mengatakan bahwa saya yakin 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan tadi malam saat debat ijazah Pak Jokowi, Roy Suryo menyebut bahwa ijazah palsu itu berdasarkan temuan software. Sudah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Boleh, karena ini adalah bisa membuktikan temuan software. Temuan software mengatakan jadi, begitu. ini temuan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, bener kan? Makin aneh-aneh aja nih Panci nih. Saya malah kasihan sendiri tuh sama Roy Suryo. Gara-gara mikirin ijazahnya Pak Jokowi, rambutnya sampai rontok semua. Rambut rontok, kumis ditebelin. Harusnya jangan kumisnya yang ditebelin, Mbak. Badannya gitu loh. Kan bentar lagi kurban nih. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya Pak orang Jokowi. yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga Diduga? atau diduga ini ada namanya Sepupunya. apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia nggak berani sebut. Iya Jadi gini, kan? Iya Mas kan? ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah ya kan buatnya kan Lahirnya bukan tahun berapa? 85. Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti 8 dia Juli baru 77. usia 14 tahun. Dan di situ Panci mengatakan bahwa di dalam ijazah Pak Jokowi itu fotonya bukan foto Pak Jokowi, tapi fotonya siapa? Roy Suryo tidak berani menyebut namanya, hanya inisialnya adalah DBU. Tinggal bilang aja, Dumatno Budi Utomo, ya kan? Nah, gini loh yang jadi pertanyaan saya nih, si Panci. Itu kan lahirnya tanggal 8 Juli tahun 1977. Sedangkan ijazah Pak Jokowi itu terbitnya tahun 1985. Berarti waktu itu BDU ini baru berusia 8 tahun dong. Masa anak 8 tahun fotonya udah gede kayak gitu? Dan di buku pernikahan Pak Jokowi dan Bu Iriana itu menikah pada tahun 1986. Dan foto yang di buku nikah itu sama dengan foto yang ada di ijazah.
Berarti kalau Pak Jokowi dan Bu Iriana itu menikahnya pada tahun 1986, sedangkan Dumatno Budi Utomo itu lahirnya pada tanggal 8 Juli 1977, berarti usia Dumatno itu kan baru 9 tahun. Mosok nikah 9 tahun kan KTP aja juga belum punya. Panci Delogok. Oke, kali ini kita lihat rekam jejak Roy Suryo ya. Roy Suryo itu sebenarnya siapa? Nah, Roy Suryo ini pada tahun 2009 sampai tahun 2014, Roy Suryo ini menjadi DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Yogyakarta. Tapi tanggal 15 Januari tahun 2013, Roy Suryo itu ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden SBY untuk menjadi Menpora untuk menggantikan Andi Malarangeng. Soalnya kenapa? Soalnya waktu itu Andi Malarangeng itu terlibat korupsi Hambalang. Andi Malarangeng sama Roy Suryo itu kayak mirip ya, dua-duanya punya kumis semua. Cuman bedanya kalau Andi Malarangeng itu korupsi uang dari Hambalang, sedangkan Roy Suryo yang dikorupsi adalah perabot-perabot rumah dinasnya atau panci-panci. Makanya selalu dipanggil Menteri Panci. Nah, Roy Suryo ini pada tahun 2014 sampai tahun 2019 itu juga menjabat sebagai DPR RI dengan menggantikan Ambar Cahyono. Ambar Cahyono ini juga kader dari Partai Demokrat. Tapi Ambar Cahyono itu dipecat sama Demokrat dan digantikan dengan Roy Suryo. Dan saat si Panci ini atau Roy Suryo ini menjabat sebagai DPR, kerjaannya begitu berat. Saking beratnya sampai setiap rapat sidang paripurna itu Roy Suryo durpules kayak gini nih. Dan pada bulan Juli tahun 2022, Roy Suryo itu ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dilaporkan yaitu melanggar Undang-Undang ITE dan penistaan agama Buddha. Karena di situ Roy Suryo mengupload stupa Candi Borobudur, itu stupanya mirip banget dengan wajah Pak Jokowi. Kemungkinan besar yang membuat akun Fufu Fafa juga si Panci ini kalau dilihat dengan keahliannya ya. Terus yang ngedit ijazahnya Pak Jokowi juga si Panci kali ya. Logo. Beginilah gerombolan sakit hati, kotor itu hatinya hari ini ijazah Jokowi, besok ijazah Gibran, besok akte kelahiran Janetes yang dipermasalahin. Nah, inilah kualitas mereka para pembenci Jokowi. Gerombolan kerupuk rambak itu kualitasnya seperti ini, bro. Kata dia kan bilang, tinggal tunjukin aja itu ijazah kan udah beres, selesai, gak ada masalah gitu. Enggak semudah itu, bro. Mereka itu dasar hatinya itu dasar benci. Jadi walaupun ditunjukin dia itu ijazahnya asli, dia tetap ngeyel seperti itu. Dan kalau itu ntar udah ditunjukin itu ternyata asli, besok bisa ke kakaknya Jokowi, besok ke surat nikahnya Jokowi, bisa jadi besok itu ke aktenya Jokowi, dan begitu seterusnya, bro. Jadi sekarang aja sampai ke itunya Gibran, besok bisa ke kakaknya Janetes, bro. Jadi begitulah cara berpikir mereka itu, memang dasar hatinya yang benci, hatinya itu yang kotor gitu loh, bro. Ibarat gini, punya tetangga itu kita sukses nih, terus punya tetangga yang julid, yang nggak suka gitu. Dia bilang kita punya nuduh kita punya tuyul, bro. Seperti itu. Tapi anehnya dia nyuruh kita membuktikan kita punya tuyul. Gitu. Terus kalau kita udah buktikan kita nggak punya tuyul, besok dia nuduh kita itu punya gendruwo, Bu. Udah dibuktikan kita nggak punya gendruwo, besok masih nuduh lagi kita itu dituduh punya buto ijo, babi ngepet, dan seterusnya, begitu terus. Jadi dia itu nuduh tapi kita yang suruh membuktikan. Ya capek lah. Makanya Jokowi nggak mau ngurusin seperti itu, karena dia udah tahu aslinya itu seperti apa, gitu loh. Jadi dia tuh sekarang UGM udah banyak yang memberikan bukti-bukti bahwa Jokowi itu punya sekolah di situ, punya ijazah dari situ.
sekarang para sengkuni-sengkuninya itu pada kabur bro, ngumpet. Yang disuruh maju itu para kerupuk rambak seperti Tifa, seperti Roy Suryo, seperti itu pada kabur. Kemarin ke rumah Jokowi aja dia nggak datang. Yang disuruh maju itu para kerupuk rambak itu, kerucuk-kerucuknya bro. Memang jenis sengkuni itu seperti itu wataknya. Jadi orang lain dimasukin ke medan perang, suruh perang, dia sendiri kabur, mundur, lari ke belakang, teriak maju, tapi dianya mundur.